Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk mengolah limbah organik. Pada kesempatan ini kita akan fokus di dua teknik atau metode, yaitu biogas dan hidrotermal. Saya sudah muncul kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita akan masuk dari biogas terlebih dahulu. Jadi biogas di sini, produk biogas itu nantinya dihasilkan melalui anaerobic digestion atau digester yang dilakukan pada kondisi anaerobik. Jadi pada kondisi tidak ada oksigen di dalamnya, di mana yang diolah atau yang didegrade itu berupa limbah organik. Dan nantinya pada teknologi biogas ini, substrat organik yang kita gunakan, yang kita proses, yang kita olah, itu nanti dapat digunakan untuk energi yang dapat diperbaharui atau renewable energy, ataupun nanti digunakan sebagai pupuk alami, karena dia sifatnya substrat organik. Kemudian, teknologi biogas ini pun juga sebenarnya suatu aplikasi yang bisa dikatakan aplikasi berkelanjutan terkait pemanfaatan energi yang bersumber dari manure atau kotoran-kotoran ternak, baik itu kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi biogas ini juga berperan juga dalam proses daur ulang nutrien. Jadi ya memang secara alaminya proses biogas itu memang dapat kita temukan contohnya pada daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah wetland, yang ini kita proses pada suatu instalasi tersendiri. Kemudian yang kedua adalah dia juga bertujuan untuk meminimasi emisi GHG, greenhouse gases, di mana nantinya gas yang dihasilkan pada proses anaerobic digestion itu yang nantinya kita manfaatkan, apakah nanti untuk kita konversi ke panas atau ke kalor, ataupun nanti kita konversi ke listrik. Kemudian teknologi biogas ini juga bisa dikatakan sebagai renewable fuel, di mana produk-produk yang dihasilkan dari teknologi biogas nanti bisa digunakan untuk memproduksi kalor atau panas, bisa juga ke listrik, bisa juga nanti dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian pada proses biogas itu nanti akan dihasilkan campuran gas yang mudah terbakar, di mana secara dominannya itu akan terdiri dari metan. Jadi sekitar 55 sampai dengan 70% itu terdiri dari metan. Sisanya yang terbanyak yang berikutnya adalah karbon dioksida. Meskipun ada gas-gas lain dalam jumlah yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan karbon dioksida dan metan, di mana memang gas-gas tersebut itu dihasilkan dari aktivitas dekomposisi bakteri anaerobik senyawa organik atau bahan baku yang diolah di biogas. Kemudian produk akhir yang dihasilkan dari proses di biogas itu sendiri, yang pertama itu terdiri dari biogas yang kaya energi, yaitu dalam bentuk gasnya, yang tadi kita bisa konversi apakah ke kalor ataupun ke listrik.
Kemudian residu yang kaya akan nutrien, jadi dalam bentuk padatan nantinya. Selanjutnya, kalau coba kita konversikan, jadi kurang lebih 1 meter kubik biogas dengan persentase metannya itu 60%, itu bisa kita artikan sama dengan 22 megajoule energi pada nilai kalornya yang rendah. Atau pada penelitian yang berbeda juga dikatakan kalau akan setara dengan 36 megajoule atau 10 kilowatt hour. Berikut gambaran lebih detailnya mengenai bagaimana komposisi dari biogas. Secara dominannya sekitar 55-70%-nya dalam bentuk metan, kemudian berikutnya ada karbon dioksida, gas lainnya dalam bentuk hidrogen sulfida, hidrogen, amonia, sampai dengan oksigen. Yang biasanya dia berada dalam konsentrasi yang sangat kecil. Kemudian, apa tujuan utama pemanfaatan dari teknologi biogas itu sendiri? Yang pertama itu sebagai produksi sumber energi, kemudian stabilisasi limbah. Jadi ketika proses anaerobik itu terjadi di alam, itu bisa menghasilkan sumber-sumber pencemar dan bisa menjadi lebih reaktif dia ketika tidak dikontrol melalui suatu digester. Kemudian bisa mengurangi emisi GHG untuk reklamasi nutrien. Jadi nutrien berupa limbah organik yang sebelumnya tidak bisa langsung dimanfaatkan atau sebelumnya dia tercemar dengan satu senyawa lainnya. Melalui proses biogas di sini bisa dikembalikan lagi nutriennya tadi. Kemudian yang terakhir adalah melalui proses biogas di sini akan terjadi inaktivasi patogen. Kemudian secara sederhananya ada 4 tahapan yang terjadi pada anaerobik digester. Jadi yang pertama itu ada pre-treatment, jadi persiapan awal. Apakah nanti limbah organik yang akan kita proses melalui digester itu memerlukan misalnya bahan-bahan tambahan, jadi seperti jerami atau sekam padi misalnya. Kemudian proses liquefaction, jadi pembentukan cairan dulu. Kemudian polymer breakdown, jadi nanti senyawa-senyawa organik yang biasanya kita tambahkan itu biasanya dalam bentuk polimer-polimer yang nantinya akan dipecah. Kemudian baru nanti akan ada pembentukan asam. Setelah pembentukan asam, nanti akan ditutup dengan diakhiri dengan pembuatan metan atau gas metan. Secara skematiknya nanti, baik itu nanti senyawa organiknya dalam bentuk protein, karbohidrat, minyak ataupun lemak, nanti dia akan dilikuifaksi menjadi polimer-polimer yang lebih pendek lagi, apakah itu dalam bentuk asam amino, gula-gula sederhana, ataupun rantai asam lemak yang lebih pendek. Di mana nanti pada saat pembentukan asam, disitulah nanti mulai ada senyawa asam yang volatil. Sehingga di sini yang menghasilkan bau biasanya. Kemudian setelah proses pembentukan asid, maka nanti akan diteruskan dengan pembentukan metan. Apakah nanti bentuknya dalam karbon dioksida metan atau bentuk yang lainnya, tergantung nanti bahan bakunya dan mikrobiologi yang nantinya bekerja di dalamnya. Kemudian, secara umumnya persyaratan yang nantinya dibutuhkan untuk suatu digester atau anaerobik digester, jadi yang pertama pengaturan suhunya, kemudian pH dan alkalinitas, konsentrasi nutrien, loadingnya ini masuknya
bahan bakunya yang nantinya akan diproses di biodigester, kehadiran dari senyawa toksik, dan pencampurannya. Jadi nanti masing-masing di sini akan mempengaruhi apakah tingkat dari penguraian atau tingkat dari dekomposisi hingga kemungkinan untuk peluruhan senyawa-senyawa toksik. Kemudian terkait operasional dan tipe digester biogas, ada setidaknya 3 mode operasionalnya. Jadi operasional yang pertama itu ada batch operation, kemudian yang berikutnya ada semi continuous operation, dan yang ketiga ada continuous operation. Jadi di mana di batch operation di sini itu hanya menggunakan suatu wadah, kemudian dimasukkan senyawa organiknya dalam satu waktu, dan kemudian nantinya akan dilanjutkan proses berikutnya seperti tahapan-tahapan anaerobic digestion sebelumnya. Pada saat mode continue, jadi di mode continue di sini, maka senyawa organiknya akan dimasukkan secara berkala. Apakah nanti dimasukkan secara terus-menerus dengan adanya tingkat atau kecepatan dari kuantitasnya ya, untuk masuk ke dalam suatu digesternya atau yang lain sebagainya. Kemudian yang semi continuous nantinya menggunakan batch dan juga nanti menggunakan continue. Kemudian berdasarkan tipenya, nanti untuk digester sendiri ada yang double stack digester, single stack digester. Double stack itu contohnya untuk yang semi continuous operation, single stack itu yang biasanya dia batch operation ataupun hanya continuous operation. Kemudian ada yang dispersed grow bacteria, ada yang attached grow bacteria. Jadi di sini 2 tipe digester ini tergantung dari bagaimana pengaplikasian mikroorganisme untuk mendekomposisi limbah organiknya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai dispersed grow digester. Terkait operasional dan kinerja dari beberapa digester anaerobik, ini contohnya yang ada di Amerika dan di Kanada, dari berbagai macam jenis limbah, ini masing-masing nanti akan memiliki karakteristik digester yang berbeda-beda. Mulai dari berapa rate limbahnya yang dimasukkan per hari, kemudian seperti apa nanti digesternya, tadi digester, ukuran dari digesternya yang akan dibutuhkan, kemudian karakteristik terkait suhunya juga nanti akan berbeda-beda, kemudian terkait waktu retensi dari si limbah organik tadi untuk dia nanti bisa mengalami liquefaction, itu akan berbeda-beda. Jadi di sini ada yang 44 hari, ada yang 24 sampai 36 hari, ada yang sampai 72 hari. Jadi masing-masing memang karakteristiknya akan sangat berbeda tergantung dari bahan bakunya. Jadi digester yang nantinya digunakan untuk skala rumah tangga, misalnya yang untuk mengolah limbah-limbah sisa makanan, itu nanti akan berbeda untuk mengolah limbah dari industri misalnya. Ataupun nanti limbah yang berasal dari TPA. Jadi nanti masing-masing, kalau nanti kita berbicara desain lebih detailnya lagi, akan berbeda-beda nantinya, tergantung dari bahan bakunya. Dan nanti juga tergantung juga adanya bahan-bahan mentah tambahan yang nantinya digunakan untuk mempercepat proses dekomposisinya. Kita bahas dari yang pertama dulu, dispersed grow digester. Ada beberapa jenis atau tipe untuk yang dispersed grow digester ini. Ada yang kombinasi digester dan gas holder, dan dikatakan floating gas holder digester, plug flow digester, konvensional digester. Sebagai gambarannya, ini yang untuk fixed dome digester,
Jadi dia tertanam di bawah permukaan tanah, baik itu tempat pengolahan dari si limbah organiknya, ataupun nanti tempat untuk nanti mengambil outputnya, apakah dalam bentuk slurry ataupun nanti dalam bentuk gasnya. Ini biasanya biasa ditemukan di negara-negara berkembang, dan memang ini berpotensi untuk kebocorannya yang cukup tinggi juga sebenarnya, dan tidak ada kontrol terkait pengadukan. Tidak bisa kita melakukan pengadukan bahan organik yang sudah kita masukkan melalui inlet. Sehingga ketika memang tidak terjadi pengadukan, maka efisiensi dari dekomposisi limbah organik tadi akan semakin rendah. Kemudian ini yang sedikit lebih baik lagi dari digester yang sebelumnya. Jadi di sini menambahkan satu tali dengan bahan plastik biasanya, yang nantinya bisa kita tarik melalui inlet dan outletnya, sehingga nantinya akan terjadi pengadukan limbah organik tadi, limbah organik yang sedang berproses tadi. Kemudian berikutnya untuk plug flow digester atau horizontal displacement digester, ini skalanya yang lebih besar lagi. Masing-masing tetap ada inlet dan outlet feed-nya, ada gas outlet-nya. Tapi nanti yang membedakan adalah dia nanti menggunakan fleksibel membran. Jadi fleksibel membran di sini yang nantinya bisa mengkontrol dari si gas yang tadinya dihasilkan tadi. Kemudian ada bag digester. Ini dia semi tertanam di permukaan tanah biasanya. Tidak ada memang pembagian, tidak ada untuk proses pengadukan, tapi memang karena digester ini dibuat dalam skala yang besar, jadi ini bisa meminimalisir adanya penurunan untuk pengolahan atau dekomposisi dari si limbahnya tadi. Yang berikutnya di sini yang bisa dikatakan cukup lengkap, yang paling teknologinya yang cukup lengkap digunakan. Karena di sini lengkap mulai dari ada floating gas cover-nya, jadi dia akan bisa bergerak naik dan turun nantinya tergantung tekanan gas yang dihasilkan dari aktivitas yang berada di sini. Kemudian adanya slurry withdrawal-nya langsung di bagian bawah, yang bisa secara otomatis nanti untuk mengambil slurry-nya. Kemudian apa saja data yang terkait kriteria ataupun kinerja untuk disperse grow biogas. Jadi untuk suhunya kurang lebih suhu yang ada di dalam digesternya 25 sampai dengan 40, di mana optimumnya itu terjadi atau dilakukan pada suhu 35 derajat Celcius, pH-nya 66 sampai 76, salinitasnya 25.000 sampai 2.500 sampai 5.000, CN rasio 25 sampai 30, sampai dengan berapa N reduction-nya kita 20 sampai 35%. Jadi ini yang beberapa parameter atau kriteria yang bisa kita gunakan untuk nanti menilai ataupun mendesain suatu disperse grow biogas digester. Kemudian bagaimana untuk attached grow digester? Yang pertama itu ada anaerobic filter. Jadi kita menggunakan suatu kolom filter yang mana filter tadi diisi media-media statis, apakah itu dalam bentuk batu, kerikil, ataupun material-material plastik yang sudah dibentuk sedemikian rupa, yang fungsinya nanti untuk menjaga adanya luas area permukaan, baik itu di batu kerikil tadi ataupun material plastik tadi.
sehingga nantinya bisa terbentuk suatu biofilm yang nantinya dijadikan sebagai media bagi mikroorganisme untuk mengolah senyawa organiknya. Yang kedua, untuk Ethiopscrow digester ada upflow anaerobic sludge blanket atau UASB reaktor. Ini yang cocok untuk pengolahan high strength organic waste dengan low in solid content. Jadi ketika dia lebih dominannya dalam bentuk limbah cair dia. Dan nantinya secara skematisnya nanti dalam reaktornya akan terbagi menjadi 3 zona yang berbeda. Jadi yang pertama ada lapisan lumpur padat di bagian yang paling bawah. Kemudian ada lapisan tipis, biasanya dikatakan juga sebagai satu lapisan selimut di bagian tengah, dan ada lapisan cair di bagian atasnya. Jadi sebagai gambaran berikut untuk anaerobic filter, untuk kolom filternya tadi. Jadi influennya nanti dari bawah, nanti melewati masing-masing media, dan nantinya ada penangkap gasnya ataupun cairannya atau liquidnya. Kemudian ini beberapa contoh dari media untuk filter tadi. Yang ada di sini disebut sebagai powering, kemudian ada cross flow media, dan ada tubular media. Yang mana memang fungsinya untuk memperbesar luas area permukaan, sehingga meningkatkan jumlah atau populasi mikroorganisme yang tumbuh pada kolom filter tadi. Karakteristik proses dari anaerobic filter, keuntungannya di sini kapasitas untuk penghilangan senyawa organiknya itu cukup tinggi, jadi dia mengikat senyawa organiknya cukup tinggi. Dengan retention time-nya dia lebih pendek dibandingkan dengan digester biasa. Kemudian dia lebih bagus untuk beradaptasi pada berbagai macam limbah cair. Kemudian aplikasinya biasanya di apakah limbahnya itu sudah diencerkan terlebih dahulu atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, ini untuk upflow anaerobic sludge blanket digester, liquid inlet, jadi dalam bentuk limbah cair, ada sludge blanketnya di sini, kemudian nanti akan ada pemisah antara gas ataupun yang liquidnya. Karakteristiknya seperti ini. Kemudian, apa saja yang bisa menjadi permasalahan pada digester biogas? Jadi yang pertama ini, setiap digester nanti akan memiliki masalah-masalah baik yang bisa terjadi pada awal proses, jadi pada proses pre-treatment tadi, ketika mikroorganismenya tidak berjalan secara efisien, jadi sehingga tidak terbentuk gas, ataupun permasalahan yang terjadi selama operasional dari digester itu. Jadi permasalahannya itu bisa mulai dari secara strukturnya dari si digesternya, apakah terjadi kebocoran, kemudian terkait gas holdernya, apakah spesifikasinya secara fisik memang mampu untuk menahan si gas tadi sehingga tidak ada kebocoran. Begitu pula terkait pipa, apakah pipa inlet, pipa effluentnya, pipa outletnya. Kemudian terkait operasional, kemudian terkait anaerobic filter tadi, jadi contohnya tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme secara efektif di dalamnya. Kemudian terkait produksi biogas, ada karakteristik influen dan kondisi lingkungan digester yang berbeda, yang akan menghasilkan jumlah dari biogas yang berbeda juga.
Pada umumnya itu sekitar 0,2 sampai 1,11 meter kubik per kilogram dari padatan kering. Kemudian metannya sekitar 57 sampai 69%. Dan kemudian nantinya bisa dihitung menggunakan biodegradable organic matter atau BODL di sini. Jadi BODL di sini nantinya bisa kita gunakan, bisa kita asumsikan sebagai berapa banyak senyawa organik yang bisa diolah secara biologi selama proses anaerobic digestion. Dimana nanti bisa dicari dengan mengalihkan massa bersih sel yang dihasilkan. Jadi nanti berapa massa yang dihasilkan pada proses anaerobic digestion ini dikalikan dengan 1,42. Kemudian PX tadi juga kita bisa cari menggunakan persamaan 72 ini. Begitu juga dari situ juga diturunkan persamaan 73 untuk mencari volume produksi metan dalam satuan meter kubik per hari. Oke, kemudian ini kita lewat dulu. Kita masuk ke penggunaan akhir biogas dan digester slurry. Jadi diketahui kalau nilai kalori biogas itu 4.500 sampai 6.300 kilokalori per meter kubik, di mana 1 meter kubik biogas sama dengan 0,4 kg diesel sampai dengan 0,8 kg batu bara. Jadi estimasinya ada 1 meter kubik biogas bisa dipakai untuk berbagai macam sumber energi. Kemudian hasil limbah atau buangan, baik itu CO2, karbon dioksida yang dihasilkan dari biogas, itu biasanya dihilangkan dengan water scrubbing, di mana water scrubbing ini akan membutuhkan air yang cukup banyak. Jadi di sini butuh sekitar 429 liter untuk 1 meter kubik biogas. Prinsipnya adalah CO2 tadi diubah ke gas asid, kemudian dia diserap oleh alkalin yang dibentuk melalui reagen yang nantinya kita gunakan. Jadi reagen di sini bisa NaOH, CaOH2, KOH yang nantinya menghasilkan suatu Na2CO3. Kemudian NaCO3 ini nanti bisa di-remove juga, bisa digunakan untuk meremove H2S. Biasanya menggunakan juga, bisa juga menggunakan dry gas scrubber juga untuk menghilangkan asam sulfatnya. Kemudian untuk digester slurry, biasanya karakteristiknya dia mengandung berbagai jenis patogen, membutuhkan kehati-hatian dalam penanganan pembuangannya, dan kandungan nutrisinya yang cukup tinggi. Sehingga memang ini yang nanti bisa digunakan sebagai pupuk. Nah, sebelum saya tutup sesi yang pertama, karena sebentar lagi habis waktu kita, jadi silakan dicatat pertanyaan ini. Kemudian nanti saya sudah menyiapkan kolom tugas di Google Classroom yang nantinya kalian mengupload jawaban pertanyaan yang saya sampaikan di sini untuk kalian jawab. Silakan ditulis dulu pertanyaannya. Setelah ditulis pertanyaannya, silakan keluar dulu dan nanti kita bergabung lagi. Jadi nanti begitu habis waktu yang disediakan oleh Zoom, silakan nanti bergabung lagi melalui portal.